Shalom, horas bagi kita semua kaum bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memasuki PHD seksi AMA yang ada di tengah-tengah gereja kita. Sebelum kita masuk, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi buku ND nomor 4 ayat 3, Saya Puji Dewata. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Kaum bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada PHD seksi AMA pada hari ini tertulis di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Demikianlah dikatakan, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu
dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku akan memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Maka kamu akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Kaum bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah kebaikan Tuhan. Kecenderungan manusia ketika menjadi sukses adalah jatuh ke dalam kesombongan. Kemakmuran membuat manusia cenderung melupakan Tuhan dan perintah-perintahnya. Itulah sebabnya dalam nats ini Allah mengingatkan bangsa Israel agar tidak melupakan Tuhan yang telah memimpin mereka selama ini. Demikian pula hal yang sama diingatkan kepada kita. Apapun pencapaian kita saat ini, hari ini, dan juga apa yang akan kita capai di hari yang akan datang atau kelak, janganlah sampai membuat kita tinggi hati atau menyombongkan diri. Mengapa? Pertama yang perlu kita ingat, karena Allah lah yang menuntun kita. Allah lah yang menyertai kita. Di mana dalam nats ini dikatakan, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Bangsa Israel pada akhirnya menduduki negeri yang penuh dengan susu dan madu. Itu bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena Allah yang membawa mereka untuk mendudukinya. Kalau bukan karena Allah, jauh sebelumnya mereka sudah habis binasa di padang gurun. Tetapi karena kuasa dari yang maha tinggi, karena kuasa dari Allah kita, akhirnya mereka memasuki tanah perjanjian. Kaum bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalaupun seseorang berhasil hari ini, kalaupun seseorang bisa menjadi sukses pada saat ini, itu karena perkenanan Tuhan, bukan karena keberadaan manusia itu semata-mata. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan karena penyertaan dan tuntunan Allah, maka kita tidak akan pernah sampai di mana kita saat ini. Kita tidak akan menikmati suatu kesuksesan. Kita tidak akan bisa menikmati suatu keberhasilan.
Jadi jangan sombong ketika kita, ketika kamu, ketika saya sampai kepada pencapaian hidup saat ini. Semua itu karena Tuhan memperkenankan kita untuk menikmati kesuksesan itu. Karena Tuhan yang memberi kekuatan. Itulah yang nomor 2. Sesuai dengan nats yang ada pada saat ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya kepada sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Segala sesuatu yang bangsa Israel dapatkan di tanah perjanjian, semua karena Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka untuk mendapatkan segalanya sebagai wujud dari pemenuhan janjinya kepada bangsa Israel. Kaum bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apapun yang kita raih dalam dunia ini, termasuk kesuksesan hidup, itu tidak pernah berdiri sendiri. Semua itu terjadi karena Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan, sehingga kita mampu meraihnya. Jadi jangan pernah sombong, sebab semua pencapaian hidup adalah karena Tuhan. Sekarang kita harus berefleksi sebagai kaum bapa di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat, terlebih di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Apa yang bisa kita berikan sebagai teladan di dalam kehidupan anak-anak kita ketika kita meraih kesuksesan, ketika kita meraih anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Mari kita ajarkan untuk tetap mensyukuri dan mengingat Tuhan. Jangan lupakan Tuhan dalam kehidupan kita, karena Tuhan selalu setia menyertai kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di dalam PHD seksi AMA pada hari ini Engkau mengingatkan kami untuk selalu mengingat Engkau di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, di tengah-tengah keluarga kami. Sehingga ketika kami mendapatkan sukacita melalui kesuksesan, melalui pencapaian kami, itu bukanlah karena kehebatan kami, tetapi Engkau Tuhan yang memberikan itu, yang melayakkan itu untuk kami dapatkan. Karena itu ajari kami untuk selalu mengingat anugerah dan kasih setiamu. Karena itu Tuhan, berkatilah kami sebagai bapa di tengah-tengah keluarga, bapa bagi anak-anak kami, suami bagi istri kami. Karena itu Tuhan, ajari kami menjadi bapa yang bijak, bapa yang selalu bersyukur, bapa yang menjadi teladan di tengah-tengah keluarga kami. Kepadamu Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami dan pergumulan kami. Terimalah doa dan permohonan kami ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 194 ayat 1, dan kita mengumpulkan persembahan. Kita bersatu di dalam doa, kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Horas, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat bagi kita semua. Horas.